Setelah 3 tahun, Nabi berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Turunlah wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Quran Surat Al-Hijr ayat 94. Lalu keesokan harinya Nabi pun berdiri di atas bukit Syafa, memanggil seluruh kabilah Quraisy. Nabi berseru keras. Ya Subhan. Orang-orang pun datang. Para pemuka Quraisy ikut hadir. Abu Lahab, Abu Jahal, dan kaum Quraisy lainnya. Nabi Muhammad berkata, Wahai kaum Quraisy, jika aku katakan ada pasukan berkuda di balik bukit ini hendak menyerang, apakah kalian akan mempercayaiku? Mereka menjawab, Tentu, kami tak pernah mendapati engkau berdusta. Maka ketahuilah, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, seorang pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang pedih. Sembahlah Allah dan tinggalkanlah berhala-berhala kalian. Abu Lahab paman Nabi langsung marah dan berkata, Celakalah engkau Muhammad, untuk inikah kau mengumpulkan kami? Lalu ia menyerukan kepada semua kaum Quraisy. Bubarlah kalian, dan jangan dengarkan dia. Lalu turun firman Allah selanjutnya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang beriman, yang mengikutimu. Kemudian, jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah Muhammad, sesungguhnya, aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai ke 216. Lalu Nabi pun mengumpulkan semua kerabat di rumahnya dengan menyuguhkan makanan untuk mereka. Lalu setelah semuanya kumpul, dan Nabi pun belum sempat berkata-kata, Abu Lahab yang baru datang langsung berbicara. Hai Muhammad, jika engkau mengumpulkan kami untuk membicarakan hal kemarin, lebih baik kau diam saja. Lalu Nabi pun menyuruh mereka makan tanpa berbicara dan langsung membubarkan mereka. Keesokan harinya, Nabi pun mengundang lagi semua kerabatnya kecuali Abu Lahab. Kemudian Nabi pun mulai berdakwah. Orang pertama yang bersyahadat setelah Nabi berdakwah adalah Sofiyah binti Abdul Muthalib, tante Nabi Muhammad. Dan setelah dakwah dilakukan secara terang-terangan, penolakan dan permusuhan dari kafir Quraisy pun meningkat drastis. Mereka menempuh berbagai cara untuk menghentikan dakwah Nabi. Nabi pun mengalami banyak rintangan dari para kafir Quraisy yang membenci dakwah Nabi. Mereka menyebut Nabi sebagai penyair gila, tukang sihir, dan pemecah belah keluarga. Padahal, sebelumnya beliau dikenal sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil bukan hanya mencaci dan menghina Nabi dengan kata-kata kasar. Mereka juga menyakiti Nabi secara fisik. Setiap pagi, Abu Lahab menaburkan ranting-ranting berduri di jalan yang biasa Nabi lalui menuju Masjidil Haram. Dan di malam hari, Ummu Jamil diam-diam membawa ikat-ikat duri dan semak berduri, lalu meletakkannya di depan rumah Nabi. Namun Rasulullah tidak pernah membalas. Beliau hanya bersabar dan mendoakan mereka agar diberi petunjuk oleh Allah. Lalu karena hal itu, Allah langsung menurunkan surat Al-Lahab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan benar-benar binasa dia. Tidaklah berguna baginya hartanya, dan apa yang dia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Dan begitu juga istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Suatu hari, ketika Nabi sedang berdakwah di hadapan banyak orang di pasar, beliau menyampaikan ayat-ayat Allah dengan suara yang lembut dan penuh kasih sayang. Namun di belakangnya, ada Abu Lahab yang mengikuti sambil berteriak. Jangan dengarkan dia. Dia itu pendusta dan tukang sihir. Orang-orang pun mulai ragu dan takut mendengar ajaran Nabi karena hasutan Abu Lahab. Dakwah secara terang-terangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya menghadapi banyak tekanan, hinaan, pemboikotan, penyiksaan, bahkan ancaman pembunuhan yang semakin menjadi-jadi dari kaum Quraisy. Orang-orang miskin dan lemah disiksa. Seperti Bilal bin Rabah, seorang budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia diseret, dicambuk, ditelanjangi, dijemur, dan diletakkan batu besar di dadanya, agar ia tidak bisa bangkit lagi. Sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq membebaskan Bilal dengan sejumlah emas dan dirham. Kemudian Bilal pun diangkat sebagai muadzin pertama dalam Islam karena suaranya yang merdu dan keberaniannya dalam berdakwah.
Lalu ada Yasir bin Amir, Sumayyah binti Kayat istrinya, dan Ammar anaknya. Mereka ditelentangkan di atas pasir panas. Tubuh mereka ditelanjangi, diikat, dicambuk, didera, dan dihinakan secara kejam, siang dan malam, hingga Yasir wafat, karena tidak tahan dengan siksaan yang berkepanjangan dan sangat kejam. Dan istrinya Sumayyah pun juga wafat, karena ditusuk tombak oleh Abu Jahal dari kemaluannya. Dan Sumayyah adalah wanita pertama yang mati syahid. Sedangkan anak mereka Ammar terpaksa mengucapkan kata-kata kufur untuk menghentikan siksaan kafir Quraisy. Meski lisannya mengucap, hatinya tetap penuh iman. Kemudian Allah pun menurunkan ayat yang membenarkan keadaan seperti ini bila terpaksa. Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar. Quran Surat An-Nahl ayat 106. Dan Rasulullah sendiri sering dilempari batu, diludahi, dan dihina. Tapi beliau tetap sabar dan terus menyampaikan wahyu dari Allah. Dan suatu hari, saat beliau sedang sholat dan bersujud, Uqbah bin Abi Mu'aid, salah seorang tokoh Quraisy, datang membawa isi perut unta. Kotoran dan jeroan tersebut dilemparkan ke punggung Nabi. Dan para pemuka Quraisy tidak ada yang menolong. Bahkan mereka hanya tertawa melihat hal tersebut. Fatimah, putri Nabi, datang berlari dan membersihkan kotoran tersebut dari punggung ayahnya sambil menangis. Namun Nabi tetap tenang. Dan beliau tidak pernah mendoakan keburukan untuk kaum Quraisy tersebut. Beliau menunjukkan bahwa agama Islam mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Bahkan kepada orang yang berbuat jahat. Dakwah terang-terangan Nabi Muhammad berlangsung selama sekitar 10 tahun, yaitu dari tahun keempat kenabian, hingga hijrah ke Madinah pada tahun ke-14 kenabian atau tahun 622 Masehi.